Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap TV kembali menyapa kalian semua. Di video kali ini kita akan coba membahas sedikit kisah film yang berjudul Survival Family. Keluarga Suzuki adalah keluarga yang terdiri dari 4 orang yang tinggal di pinggiran kota Tokyo. Di awal film, kita melihat mereka berada di apartemen kecil mereka. Sang ayah Yoshiyuki Suzuki sedang menonton televisi sementara putranya Kenji dan putrinya Yui enjoy dengan ponsel mereka masing-masing. Kita melihat bahwa keluarga ini sepenuhnya bergantung pada teknologi untuk menghibur diri mereka masing-masing dan hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama satu dengan yang lain. Keesokan paginya, Yoshiyuki bangun terlambat dan melihat jam alarmnya tidak berfungsi sama sekali. Dia pun bergegas keluar dan bertanya kepada istrinya Mitsui jam berapakah sekarang, hanya untuk mengetahui apakah jamnya juga tidak berfungsi. Mitsui bilang bahwa semua yang menggunakan listrik telah berhenti bekerja karena ada pemadaman listrik. Yui pun bangun dan ketakutan melihat AC dan TV juga tidak berfungsi sama sekali. Yoshiyuki mencoba menelpon perusahaan listrik, akan tetapi teleponnya juga tidak berfungsi. Ayah dan anak-anak segera berpakaian dan pergi keluar untuk bekerja dan juga sekolah. Mereka melihat kerumunan di lift, tetapi segera sadar bahwa pemadaman telah menghentikan lift tersebut. Semua orang dari lantai atas berjalan ke bawah, bingung dengan pemadaman yang aneh dan juga tiba-tiba. Yoshiyuki pun sudah terlambat. Jadi dia bergegas ke stasiun kereta, akan tetapi dia pun menemukan kerumunan lagi. Ternyata pemadaman telah menghentikan kereta, jadi mereka tidak akan bisa menggunakannya sampai pemantauan lebih lanjut. Orang-orang pun mencoba naik bus sebagai alternatif, tetapi semua sistem tenaga listrik dan berbahan bakar juga tidak bisa dipakai. Pada saat yang sama, kita lihat Kenji pergi ke sekolah dengan sepeda mungilnya. Kota yang biasanya ramai tidak ada kendaraan yang berjalan. Kenji yang bingung pun mengendarai sepedanya lebih jauh untuk melihat semua orang berjalan ke tempat kerja. 2 orang pun bahkan iri melihat sepedanya. Ketika Yoshiyuki akhirnya sampai di kantornya, ternyata pintu depan otomatis juga tertutup. Lebih anehnya lagi bahwa tidak ada jam tangan dari mereka pun yang berfungsi. Jadi mereka pun tidak tahu jam berapa sekarang. Setelah merenung sejenak, 2 orang akhirnya mendobrak pintu kaca kantor dan mencoba masuk untuk bekerja. Tetapi kekecewaan pun segera melanda karena mereka menyadari bahwa komputer di kantor juga tidak bisa berfungsi sama sekali. Sementara itu, Mitsui bertemu dengan teman-temannya di luar apartemen untuk membahas tentang pemadaman listrik. Teman-temannya pun bergegas ke toko untuk membeli lilin pada malam itu. Mitsui pun bingung karena dia yakin listrik akan kembali pada malam hari. Di toko kelontong, orang-orang membeli makanan, air, dan persediaan. Mitsui pun melakukan hal yang sama dan menunggu dalam antrian yang panjang untuk membayar barang-barang tersebut. Karena mesin kasir tidak berfungsi, kasir pun memberikan pengumuman bahwa mereka hanya akan mengambil uang tunai. Karena hal ini, beberapa orang akhirnya keluar dari jalur antrian untuk mengambil uang di ATM. Tapi faktanya, ATM pun juga tidak berfungsi sama sekali. Di kantor, Yoshiyuki orang-orang menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar pemadaman listrik biasa. Bos pun akhirnya menyuruh mereka pulang pada hari itu karena mereka tidak dapat bekerja tanpa komputer. Saat kembali ke rumah, Yoshiyuki akhirnya pergi ke sepeda. Harga sepeda sangat tinggi karena pemadaman listrik. Yoshiyuki pun tetap membelinya. Pada malam hari itu, keluarga Suzuki menyalakan lilin di sekitar rumah dan makan malam dengan tenang. Kenji pun pergi ke kamar kecil untuk melihat apakah toilet bisa berfungsi atau tidak. Pada saat yang sama, keran pun berhenti bekerja. Yui pun bingung karena pemadaman listrik seharusnya tidak menyebabkan keran tidak berfungsi. Setelah makan malam, anak-anak kembali ke kamar mereka seperti biasa, tetapi mereka segera bosan tanpa ponsel dan internet. Seluruh keluarga kemudian berkumpul di balkon dan menatap ke langit. Kota yang gelap hanya diterangi dengan cahaya yang datang dari bintang-bintang. Keluarga pun sangat menikmati waktu yang berkualitas bersama setelah sekian lama tidak pernah merasakan momen tersebut. Sekarang adalah hari ketiga setelah pemadaman listrik. Apartemen keluarga dalam kondisi yang sangat buruk. Piring kotor pun menumpuk di wastafel. Dengan kelangkaan air dan cucian kotor pun menggantung di sekitar apartemen. Tanpa listrik, gaya hidup masyarakat berubah drastis hanya dalam 3 hari. Di kantor Yoshiyuki hari itu, bosnya meminta semua orang untuk berhenti bekerja sampai listrik kembali menyala. Yoshiyuki pun menjawab dan mengatakan jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan uang. Di luar kantor, Yoshiyuki melihat bosnya bersama keluarganya pergi ke pedesaan. Yoshiyuki mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama, tetapi masih memiliki harapan semuanya akan kembali normal. Kemudian kita melihat Mitsui pergi ke tangki air terdekat untuk mengambil air, tetapi dia bersama orang yang banyak disuruh pulang karena tangki pun kehabisan air minum. Sementara itu, Yoshiyuki pergi ke bank untuk menarik sejumlah uang tunai, akan tetapi gagal kembali setelah didorong oleh banyak orang. Sekarang sudah hari ke-7 pemadaman listrik. Semua toko kelontong telah kehabisan makanan dan persediaan. Kantor dan sekolah pun tutup, dan pemadaman listrik telah menyebabkan semua pabrik pun tutup. Semakin banyak orang pindah ke pedesaan, dan keluarga Suzuki akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, mereka mengemas tas mereka dan berangkat pagi-pagi dengan sepeda mereka. Anak-anak mengendarai sendiri sepeda, sementara Yoshiki membonceng Mitsui di belakang sepedanya.
Mereka harus membeli air minum di tengah jalan, tetapi semua toko memberikan harga yang sangat mahal. Mitsui menawar dan berhasil mendapatkan beberapa dengan harga yang relatif rendah. Mereka pun berhenti di suatu tempat dan beristirahat dan makan dan hari itu dan segera berangkat setelah selesai. Akhirnya mereka mencapai bandara, di mana mereka berencana untuk mengambil penerbangan ke desa Mitsui Kagoshima, tempat ayahnya tinggal. Mereka diberitahu bahwa penerbangan masih berjalan, tetapi akhirnya kekecewaan pun terjadi, karena mereka melihat kerumunan di luar bandara yang mengeluh pada para petugas bandara. Ternyata penerbangan baru-baru ini akhirnya dibatalkan dan tidak akan dimulai lagi sampai listrik kembali menyala. Tanpa tujuan, keluarga pun akhirnya berakhir di sebuah hotel terdekat. Pemilik hotel pun mengambil keuntungan dari situasi ini dan membayarkan harga yang sangat mahal. Dan pada malam hari itu, Yui menyarankan mereka untuk pulang. Tetapi menurut Yoshiyuki, tidak ada makanan atau air yang tersisa di Tokyo, jadi tidak mungkin untuk bertahan hidup di sana. Keesokan harinya, Kenji dan Yui pergi ke toko buku dan mendapatkan peta untuk navigasi lokasi. Sementara itu, orang tua menukar 2 botol alkohol Yoshiyuki dengan sepeda dan beberapa makanan. Kemudian keluarga pun melanjutkan perjalanan mereka. Sepasang suami istri melihat mereka minum air dengan sangat enak dan meminta sedikit, tetapi keluarga itu akhirnya berbohong dan bilang bahwa itu adalah botol terakhir. Mereka makan makanan dan akhirnya tertidur. Pada hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan dan berakhir di sebuah terowongan yang gelap dan penuh dengan mayat. Mereka dibantu oleh wanita tua untuk melaluinya. Sekarang 16 hari sudah berlalu setelah pemadaman listrik. Keluarga itu pun berada di tepi sungai ketika botol air mereka habis. Tidak ada cara lain, Yoshiko pun akhirnya meminum air dari sungai secara langsung. Setelah mereka meninggalkan tepi sungai, badai besar pun melanda, membuat keluarga meninggalkan sepeda dan barang-barang mereka dan berlindung di daerah terdekat. Setelah badai pun berakhir, mereka kembali ke sepeda mereka dan ternyata salah satu ban dari mereka sudah hancur. Selain itu, semua pakaian dan persediaan makanan mereka juga habis. Segera mereka mencapai kota terdekat dan anak-anak pergi mencari makanan dan air, meninggalkan Yoshiyuki dan Mitsu untuk beristirahat. Mereka sangat bersemangat untuk menemukan toko kelontong. Akan tetapi, semua makananmu habis. Kenji mencari ban sepeda, tetapi juga habis terjual. Dia kemudian menemukan air suling yang dapat digunakan untuk minum. Yui pun mendapatkan makanan kucing dan membawanya ke kedua orang tua mereka. Dia mencoba makanan kucing tersebut untuk pertama kalinya. Kenji pun akhirnya memperbaiki ban dengan menggunakan penutup ponsel, dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Mereka bertahan hidup dengan air dan makanan kucing selama seminggu, sebelum akhirnya bertemu dengan sekelompok pekemah. Pada hari ke-22, para pekemah mengajari mereka tentang rumput liar yang bisa dimakan di pinggir jalan. Salah satu dari mereka mengambil foto keluarga dari kamera non-digital dan berjanji untuk mengirimkannya kepada mereka ketika listrik sudah kembali normal nanti. Pada hari ke-43, mereka tiba di depan akuarium tempat orang-orang menangkap ikan dan memakannya. Keluarga itu pun senang hati dengan masuk barisan karena mereka memiliki makanan terbatas yang tersisa. Tetapi pada gilirannya semua pun terjual habis. Yoshiyuki pun memohon kepada pria untuk menjual ikan dan memberikan kepada anak-anak mereka, tetapi diabaikan. Keluarga yang kecewa tersebut akhirnya bergerak mengikuti perjalanan lagi. Pada suatu hari, mereka berakhir di sebuah lapangan di mana Yoshiyuki mencoba memakan sebuah serangga. Saat itu mereka melihat seekor babi. Keluarga sangat senang ketika Yoshiyuki berhasil menangkap babi tersebut, tapi nggak tahu cara menyembelihnya. Saat itu seorang pria pun mendekat dan menyembelih babi itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tanaka dan meminta mereka untuk membantunya membawa babi tersebut ke peternakannya. Di rumahnya, dia menjamu keluarga tersebut dengan makanan, tetapi kemudian memutuskan melanjutkan perjalanan mereka ke desa lagi. 3 hari kemudian, mereka berhenti di tepi sungai. Ternyata peta yang mereka ikuti sudah edisi yang sangat lama. Jadi sekarang mereka harus menyeberangi sungai untuk sampai ke tempat tujuan. Mereka pun membuat rakit dengan potongan kayu dan berhasil membawa Mitsui dan Yui ke ujung sungai. Kemudian Yoshiyuki dan Kenji kembali untuk mengambil sepeda. Namun pada saat itu, hujan mulai turun sangat deras dan air pun mengalir lebih cepat. Yoshiyuki pun hanyut. Kenji mencoba hal yang terbaik untuk menyelamatkan ayahnya, tetapi hanya menemukan wignya di dalam air. Keluarga itu pun duduk di tepi sungai sambil menangis dan berduka atas kematian ayahnya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hari ini adalah hari ke-94 setelah pemadaman listrik yang aneh. Mereka sedang berjalan di sepanjang rel kereta api. Tiba-tiba ada beberapa anjing yang menyerang Mitsui hingga membuatnya jatuh dari jalan. Anak-anak pun berlari menyelamatkan ibu mereka dan melihat bahwa kaki ibunya patah. Mereka akhirnya membawa ibunya kembali ke rel kereta api, sebelum akhirnya mau diserang oleh anjing-anjing tersebut lagi. Saat kereta uap terdengar suaranya, anjing-anjing pun pergi, dan keluarga itu sangat terkejut ketika kereta itu berhenti untuk menjemput mereka. Karena kereta berjalan di atas batu bara, kereta ini pun masih berfungsi. Orang-orang di dalam menangani luka Mitsui dan membantu keluarganya. Dalam adegan berikutnya kita melihat tubuh Yoshiyuki hanyut di sungai. Untungnya dia berhasil bangun
dan membawa dirinya ke truk terdekat. Saat itu kereta pun lewat. Yoshiyuki menggunakan obor asap untuk menarik perhatian mereka, dan akhirnya kereta pun berhenti. Dan untungnya keluarga itu akhirnya bersatu kembali dengan bahagia. Kereta pun akhirnya membawa mereka ke tujuan mereka. Mereka pun akhirnya ketemu dengan ayah Mitsui setelah bertahun-tahun dan mulai tinggal bersamanya. 126 hari berlalu setelah pemadaman listrik yang aneh. Keluarga Suzuki tinggal di desa Kagoshima yang indah. Mereka hidup bahagia dan memancing dan menenun pakaian mereka sendiri. Suatu hari Yoshiyuki pun terbangun karena jam alarm pun berdering. Kemudian seluruh desa pun aktif kembali. Bola lampu mulai bekerja dan telepon pun mulai berdering. Semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang tahu pasti kenapa listrik itu kembali menyala. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu pun kembali ke kehidupan lama mereka di Tokyo. Ada berita mengatakan bahwa pemadaman selama 2,5 tahun itu karena semburan dari sinar panas matahari. Beberapa percaya bahwa itu adalah sebuah organisasi teroris, tapi alasannya masih belum terkonfirmasi. Film pun berakhir keluarga menerima foto yang diambil oleh orang asing. Pemadaman listrik ini mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan, yang dimana mereka anggap remeh. Seperti keluarga Suzuki yang tidak peduli satu sama lain, menjadi lebih dekat dari sebelumnya karena kesulitan yang harus mereka hadapi. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini agar selalu update dengan video-video review film berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.